siang untuk teman-teman semua Sri HM Channel dimanapun kalian berada. Selamat beraktivitas. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Jadi di video kali ini seperti biasa aku akan ngebahas TKW ya teman-teman. Ya semoga sih harapan aku untuk setiap uploadan aku sih akan menjadikan pemikiran tersendiri ya. Kalau yang ada baiknya diambil, yang buruknya jangan diambil ya. Jadi kali ini aku akan ngebahas soal TKW yang dia hamil, tapi dia di Indonesia ternyata punya suami dan di sini hamil. Selain di sini hamil, yang menghamili itu dia nggak mau bertanggung jawab ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman semua jangan sampai seperti ini ya teman-teman. Kalian tuh benar-benar harus berpikir ulang ya. Senengnya sesaat, senengnya 5 menit kali ya. 5 menit. Senengnya 5 menit, deritanya itu seumur hidup. Bener gak sih? Bener banget. Jadi kalau misalnya kalian sampai hamil dan kejadiannya seperti cewek ini ya, mau gimana lagi? Terpaksa kalian ya harus bertanggung jawab dan apa ya harus menerima akibatnya lah ya, intinya seperti itu. Untuk teman-teman semua jangan ditiru ya, ini nggak baik dan sangat nggak baik. Cuman ya memang tujuan dari aku upload seperti ini ya biar teman-teman tuh syukur-syukur kalian itu jadi sadar kalau kalian melakukan kesalahan atau kalian ada dalam posisi si wanita ini, kalian jadi bisa berpikir ulang ya teman-teman. Jadi wanita cewek ini dia adalah TKW Hongkong ya teman-teman. TKW Hongkong dia overstay. Overstay adalah dia itu keluar dari majikan dan paspornya itu ada di majikan, dan dia itu di Hongkong itu cuma memegang KTP, dia nggak punya paspor ya teman-teman. Itu namanya overstay, kayak gitulah ya, intinya kaburan kayak gitu. Kita simak saja ya seperti apa kisahnya. Mari kita dengarkan. Dan posisinya aku overstay. Sebentar. Kamu hamil? Iya. Terus pacarmu tidak tanggung jawab? Nah, awalnya aku tinggal sama dia. Pas dia tahu aku hamil, dia ninggalin aku. Karena emang sempat minum obat ini itu. Dan aku pun kerjanya berat banget. Dan pulang kerja itu jam 12 malam hari Selasa itu, aku tuh pagi-pagi tuh ada bercak darah. Dan pas hari Selasanya kemarin aku kan masih ada KTP pembantu, aku coba ke dokter ke klinik kandungan Kamis, aku minta USG. Terus kata dokternya anaknya lemah, kandungannya lemah. Terus dokternya nggak bisa ngomong apa-apa, malah ngasih rujukan aku ke rumah sakit Tunmun. Terus sekarang kan posisinya aku first day, aku nggak bisa ya Miss kalau ke sana. Sekarang aku telat head tuh 27 Januari dan dokter mengatakan 9 minggu, bulan 10 1 mingguan. Orang sini, Miss. Orang Hongkong? Iya. Bagaimana dia bisa kabur dari kamu? Karena aku selalu minta dia tanggung jawab. Dan dia selalu nyuruh aku nggak mau anak itu. Bukankah pertama kali kita udah berjanji sepakat nggak mau punya anak. Tapi jujur aku minum pil KB, Miss. Tapi nggak tahu kenapa aku masih hamil. Aku juga nggak mau sebenarnya. Terus kan kemarin tuh, ya udahlah teman-teman pada nyaranin, ya udahlah kamu besarin aja di sini, katanya gitu, lahiran di sini. Cuman ya emang aku niatnya pas udah mau beranjak ke 5 bulan aku mau nyerahin diri. Cuman kemarin tuh hari Selasa tuh aku pendarahan. Ya. Aku nggak ada paspor, aku cuma ada KTP. Paspor pun dimajikan. Aku kan kerja, Miss, cuci piring. Aku masih kecil, Miss. Aku pikir kalau masih kecil emang niatnya mau kalau Miss udah masuk 4 bulan tuh aku mau nyerahin diri. Awalnya nggak ingin kan, karena pacar aku juga ngasih obat itu, obat peluntur kandungan. Cuman anaknya itu nggak keluar-keluar, Miss. Terus ya sudahlah, kata aku tuh,
mungkin anaknya nggak mau keluar, jadi ya udahlah nggak apa-apa, aku bawa pulang aja. Terus ya udah, dia habis itu terserah kamu, yang penting aku nggak mau anak itu, katanya gitu si lakinya itu. Terus dia tuh tadinya kan kerja bareng sama aku kan, Miss. Dan di hari itu tuh ada pergantian tukang masak semua, jadi dia tuh keluar. Aku nggak tahu dia kerja di mana sekarang tuh. Senengnya 5 menit, sengsoronya seumur hidup loh itu. Kamu nggak punya suami di Indonesia? Punya, Miss. Hah? Punya, makanya aku bingung. Makanya aku tuh mau dibesarin di sini, tadinya tuh mau ngelahirin di sini tuh. Terus nanti pulang mau aku kasih temen aku, mau diurus sama temen aku. Cuman nggak tahu kenapa kemarin hari Selasa, malam Selasa pulang kerja perutku sakit dan sedikit bercak darah, pendarahan. Sampai sekarang pun masih keluar, makanya aku bingung. Mau cari klinik yang bisa bantu mengeluarkan pun kan nggak bisa, Miss. Maksudnya tuh aku punya suami, cuman belum cerai gitu, Miss. Suami aku sama cewek lain, aku di sini ya sama si ini, tapi belum cerai. Gimana teman-teman setelah kalian mendengarkan kisah dari TKW tersebut? Masih berpikir untuk mengikuti jejak seperti itu? Apakah kalian berpikir kalian akan kerja ke luar negeri, terus kalian akan menjadi kaburan, dan kalian akan hidup bebas di luar negeri? Akan seperti ini? Overstay itu bukan sesuatu hal yang bisa dibanggakan ya teman-teman. Walaupun kalian misalnya overstay, kalian bisa bertempat di mana saja, bisa kerja di mana saja dengan gaji yang lebih besar. Tapi ketika kalian ketangkap polisi, kalian akan dipenjara dan dia akan dikembalikan ke Indonesia. Intinya seperti itu ya teman-teman. Jadi resikonya overstay itu benar-benar ngeri kalau menurut aku. Kalau menurut aku sih alangkah baiknya mending kalian kerja yang benar, ikut majikan. Seberapapun hasil kita ya memang hasilnya seperti itu, segitu kayak gitu kan. Walaupun overstay dia mempunyai bayaran yang gede, tinggi gitu kan, tapi kan itu tidak menjamin seseorang itu hidupnya enak kayak gitu kan, nyaman kayak gitu kan. Otomatis kalau overstay itu ketemu polisi aja dia pasti takut kan. Jadi yang di sini yang bisa kita ambil pelajarannya adalah jangan sampai kalian overstay, jangan sampai kalian terkena rayuan laki-laki, apalagi kalian di negeri orang. Dan ya satu lagi, kalian itu di Indonesia masih punya suami, dan ini urusannya gimana? Ya aku cuma bisa mendoakan untuk mbaknya ini, mudah-mudahan mbaknya tabah, sabar, semoga semuanya segera sesuai harapan, dalam arti dia urusannya selesai dan dia bisa balik ke Indonesia dan membesarkan anaknya. Soal dia nanti di Indonesia bagaimana urusannya dengan keluarganya atau dengan suaminya, yaitu urusannya si mbaknya ini ya. Yang jelas di sini pelajaran banyak banget untuk teman-teman semua yang masih ada di PT juga ya. Kalian jangan sampai overstay, jangan sampai berpikiran untuk punya pacar di Hong Kong kayak gitu ya, karena orang Hong Kong itu nggak mau ribet ya teman-teman. Orang Hong Kong itu nggak mau punya anak. Jadi kalau udah seperti ini ditinggalin, kalian seperti apa? Apalagi kalau kondisi anaknya seperti ini, anaknya kandungannya lemah, sering pendarahan, dia sendirian, dia cuma pegang KTP, nggak punya paspor, otomatis dia harus menyerahkan diri ke polisian ya teman-teman, menyerahkan diri ke kepolisian. Habis itu nanti nggak tahu dia dipenjara atau dibalikin ke Indonesia, yang pasti dia harus menyerahkan diri ke kepolisian biar dia bisa balik ke Indonesia ya teman-teman. Aku sih nggak ada kata-kata yang terlalu gimana ya, karena kita sudah mendengarkan langsung dari orang yang mengalaminya ya. Jadi seperti itu, dan jalan keluarnya, jalan satu-satunya dia itu harus menyerahkan diri ke kantor polisi. Habis itu nanti dari kepolisian pastikan diurus, dan dia pasti mungkin kalau nggak dipulangin ke Indonesia ya dia pasti akan dimasukin penjara dulu kayak gitu ya, baru dia dipulangin ke Indonesia. Aku nggak tahu prosesnya selanjutnya seperti apa, yang pasti dia sangat bingung lah ya, dia harus bertanggung jawab karena dia di Indonesia masih ada suami walaupun belum cerai.
ya dijadikan pelajaran aja ya untuk teman-teman semua, jangan sampai seperti ini. Sekali lagi kalian jangan sampai overstay ya, tetaplah menjadi TKW yang baik, mengikuti peraturan pemerintah sampai kita bisa balik ke Indonesia dan menjadi TKW yang sukses. Saja video kali ini, kalian sudah mendengarkan semuanya, yang baik diambil, yang nggak baik jangan diambil. Semoga ada manfaatnya dan semoga untuk teman-teman semua yang masih ada di PT, kalian harus berhati-hati ya, jangan sampai seperti mbaknya ini. Cukup pengalaman mbaknya ini dijadikan kita pelajaran. Semoga untuk mbaknya juga segera mendapatkan jalan keluar dan segera bisa balik ke Indonesia. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang selalu setia dengan Sri Hayam Channel dimanapun kalian berada. Semangat, orang lain bisa, kita pasti bisa. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.